warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Wahyu Pratiwi. Saya mahasiswi keperawatan dari Stikes Dr. Subandi Jember. Nah, Ibu, di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang TBC ya, Bu, yang bertujuan agar Ibu lebih paham tentang apa itu TBC, tentang apa itu sih penyakit TBC. Nah, saya membutuhkan waktu kurang lebih 15 menit untuk melakukan pendidikan kesehatan ini. Apakah Ibu bersedia? Iya, Mbak. Apa bisa saya mulai ya, Bu? Bisa. Iya. Nah, ini saya punya leaflet ya, Bu. Sebelumnya, apa Ibu tahu apa itu TBC? Batuk lama, Mbak. Iya, Ibu? Itu batuk yang berdarah itu kan, Mbak? Oh iya, Bu. Nah, lebih tepatnya lagi, tuberkulosis paru atau TBC yaitu infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang dapat menyerang berbagai organ, terutama pada paru-paru, Bu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja sih tanda dan gejala dari TBC itu. Yang pertama yaitu batuk berdahak selama seminggu atau lebih. Yang kedua, dahak bercampur darah atau batuk darah. Yang ketiga, sesak nafas, badan lemas atau rasa tidak enak di badan. Yang keempat, nafsu makannya menurun sama berat badannya juga menurun ya, Bu ya. Yang kelima, berkeringat pada malam hari tanpa ada kegiatan fisik yang dilakukan. Nah, selain itu saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara penularan TBC itu sendiri. Nah, penularan TBC itu sendiri yaitu yang pertama melalui dahak penderita yang mengandung TBC. Yang kedua, melalui udara bila penderita batuk atau bersin, kuman yang ada di dalam paru akan menyebar ke udara. Biasanya kalau penderitanya batuk atau bersin tidak ditutupin itu loh, Bu, itu bisa menular. Yang ketiga, bekas alat makan dan minum penderita. Jadi bekas alat makannya itu tidak boleh bergantian sama penderita TBC biar tidak menular ya, Bu ya. Nanti sendiri-sendiri ya? Iya, Mbak. Iya, Bu, benar. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan apa saja sih cara pencegahan TBC. Yang pertama yaitu tutup mulut bila batuk. Yang kedua, jangan buang dahak sembarangan. Cara membuang dahak yang benar yaitu yang pertama, menimbun dahak dengan pasir. Yang kedua, tampung dahak dalam kaleng yang berisi air, sabun atau spiritus atau dibuang di lubang WC ya, Bu, lalu disiram. Nah, selanjutnya memeriksakan anggota keluarga yang menderita TBC itu sesering mungkin, terus makan makanan yang bergizi, lalu istirahat yang cukup, dan memisahkan alat makan dan minum antara keluarga dengan pasien atau orang yang dalam keluarga yang menderita TBC ya, Bu ya. Nah, untuk yang selanjutnya saya juga akan menjelaskan bagaimana sih cara pengobatan bagi penderita TBC. Caranya yaitu cara pengobatan TB paru atau TBC yaitu dengan cara diberikan obat anti TB OAT itu yang didapatkan di pelayanan kesehatan secara gratis ya, Bu, yang harus diminum secara teratur, tidak boleh putus selama 6 sampai 8 bulan. Nah, di sini juga ada cara-cara pengobatan bagi pasien TBC yang bisa dilakukan di rumah dengan cara yang pertama, siapkan tempat dahak dalam keadaan terbuka. Tempat dahak harus nanti kalau sudah ada pasirnya kan, setelah itu ditutup ya, Bu. Yang kedua, klien menarik nafas melalui hidung dan tahan selama kurang lebih 3 detik, kemudian dihembuskan melalui mulut. Lakukan 3 kali seperti ini ya, Bu. Selama 3 detik dihembuskan. Gitu ya, Bu, diulangi selama 3 kali. Bisa Ibu contohkan? Bisa. Nah, itu bisa diulangi 3 kali ya, Bu. Ya, selanjutnya segera batukkan keluar dari dada, bukan dari tenggorokan. Nah, selanjutnya juga tampung dahak pada wadah yang telah diberikan larutan sabun, Lysol atau Baiklin supaya kumannya mati, bakterinya itu mati ya, Bu. Nah, sekian pendidikan kesehatan dari saya.
Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Ada Mbak, kalau misalnya ya penderitanya itu berhenti gitu minum obatnya selama 6 bulan itu, tapi dia lupa kayak nggak minum sehari gitu, itu ada pengaruhnya nggak? Ada Bu. Ini kan pengobatan untuk pasien TBC ini tidak boleh berhenti atau sampai lupa. Jadi jika Ibu sampai berhenti selama 6 bulan atau seminggu saja tidak mengonsumsi obat, maka pengobatannya bisa dari awal, bisa mengulang dari awal pengobatannya. Karena kan bakteri yang ada di tubuh itu, bakteri dari TBC-nya itu bakal kebal. Jadi pengobatannya harus diulang dari awal. Jadi jangan sampai telat ya Bu. Kalau bisa usahakan di jam waktu minum obat itu dikasih alarm Bu. Jadi untuk pengingat saat waktunya minum obat. Jadi tidak sampai lupa Bu untuk meminum obat. Karena banyak kerugian yang akan timbul jika sampai telat minum obat, yaitu pengobatannya mulai dari nol, mulai dari awal lagi Bu. Nggak akan sembuh. Jadi harus rutin setiap hari selama 6-8 bulan mengkonsumsi obatnya sampai benar-benar sembuh, dan tidak boleh telat dan tidak boleh berhenti ya Bu ya. Nah, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Sudah Mbak. Ada Mbak. Oh, sudah tidak ada ya Bu. Kalau saya boleh tahu nih, saya ingin bertanya nih Bu. Coba Ibu sebutkan lagi nih yang sudah saya jelaskan tadi, apa saja sih? 2 saja tanda dan gejala dari TBC. Batu berdahak itu selama seminggu atau lebih, kemudian dahak bercampur darah atau disebutnya itu batu darah. Oh iya, benar ya Bu. Ternyata Ibu sudah paham tentang apa TBC, bagaimana penularannya, pencegahan, pengobatan. Sudah paham semua kan ya Bu ya? Iya, sudah. Apakah ada yang ingin didiskusikan lagi atau dibicarakan lagi? Sudah Mbak. Sudah Mbak. Sudah tidak ada ya Bu? Tidak ada yang ingin ditanyakan lagi kan? Bisa saya akhiri ya Bu pertemuan hari ini? Bisa. Terima kasih atas waktu dan kerjasamanya ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.